Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita dengan NIM 231011163200021. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester Sejarah Sastra, dosen pengampu Dr. Dwi Wahyu Chandra Dewi MPD. Kali ini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada Pujangga Baru, yang kedua ada Angkatan 1945, yang ketiga ada Angkatan 1966, yang keempat ada Angkatan 80-an, yang kelima ada Angkatan tahun 2000-an sampai sekarang, yang keenam ada Peristiwa penting sejarah sastra, yang ketujuh ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama, saya akan menjelaskan Pujangga Baru. Apa itu Pujangga Baru? Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang event genre diterbitkan dari bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Azmin Pane, Amer Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana. Selama masa terbitnya, majalah ini mencangkup ruang gerak yang makin luas dan banyak memuat tulisan berbau politik. Setelah Kekaisaran Jepang menduduki Nusantara pada tahun 1942, majalah ini pun tidak diterbitkan lagi karena pemerintahan pendudukan Jepang melarang suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan tahun 1948 sampai 1954. Latar belakang Pujangga Baru sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalisme, dan elitis. Judul Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru, namun istilah Pujangga Baru setelah penerbitan EYD pada tahun 1972 ditulis Pujangga Baru, mempunyai konotasi lain. Istilah bahasa Jawa bujangga yang merupakan asalnya kata pujangga berdasarkan suatu kata dalam bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan pembelajaran agama. Dengan demikian, judul ini menunjukkan bahwa pendiri majalah mempunyai tujuan yang mulia. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra kebudayaan. Adapun beberapa yang termasuk dalam angkatan Pujangga Baru, di antaranya Sultan Takdir Ali Syabana, Sanusi Pane, dan Azmin Pane. Ciri khas Pujangga Baru itu puisi jenisnya balada ditinggalkan dan digantikan dengan jenis soneta. Lalu palata kata yang dirangkai penulis puisi bersifat indah. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Palur ruman dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Selanjutnya saya akan menjelaskan Angkatan 1945 atau Angkatan 45. Ialah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan tahun 1945. Dalam sejarah modern kesusastraan Indonesia, sebutan Angkatan 45 adalah istilah yang merujuk pada suatu pola standar bagi para pengarang yang aktif dalam
masa Revolusi Nasional 1945 sampai 1949. Para penggantinya sesudah revolusi. Apa itu sastra angkatan 45? Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, angkatan 45 ialah nama yang diberikan kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Lalu bagaimana sejarah muncul angkatan 45? Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra 45. Kelahiran sastra angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 meletakkan pondasi bagi sastra Indonesia karena angkatan sebelumnya tidak memiliki jati diri keindonesiaan. Selanjutnya, bagaimana ciri sastra pada masa angkatan 45? Sastra angkatan 45 juga dikenal sebagai sastra yang bersifat wajar karena menggambarkan kehidupan sewajarnya dan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam gaya yang dramatis, tidak mementingkan analisis fisik, tetapi menonjolkan analisis kejiwaan melalui percakapan antar tokoh. Selanjutnya, pelopor angkatan 1945, HB Jasin, seorang kritikus sastra kenamaan Indonesia yang kemudian melabeli Chairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45. Tokoh-tokoh sastra angkatan 1945. Adapun nama tokoh yang menandai periode angkatan 1945 adalah Chairil Anwar, Pramudia Anantatur, Usman Ismail, Ida Nasution, Utoy Tatang, Sontani, dan Balpas J.E. Tatangkeng dan Asrul Sani. Lalu bentuk karya sastra pada angkatan 1945: 1. Puisi, 2. Novel, 3. Drama, 4. Cerpen. Angkatan 1966. Mengenal sejarah sastra angkatan 1966. Nama angkatan 66 dicetuskan Hans Bagué melalui bukunya berjudul Angkatan 66. Adanya protes sosial dan politik sajak menyebabkan Jasin memproklamasikan lahirnya angkatan 66 melalui sebuah tulisan dalam Horizon 1966. Angkatan ini lahir bersamaan dengan keadaan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat perajalela paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode tahun 1960 sampai 1970-an. Priorisasi karya sastra pada masa itu, PKI hendak menguasai negara dan berusaha mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Situasi seperti ini memberikan ciri pada karya sastra yang dihasilkan pada periode ini. Tengah sajak-sajak, cerpen-cerpen, esai-esai yang ditulis oleh pengarang lekra, timbullah perlawanan pengarang, yaitu ingin membela martabat manusia. Banyak karya pada masa itu merupakan protes sosial dan protes terhadap penginjak-injak martabat manusia. Gaya bahasa angkatan 1966. Pada masanya, angkatan 66 banyak menegakkan keadilan dan kebenaran Pancasila, Undang-Undang 1945, menantang komunis, bahkan ikut menumbangkan Orde Lama bersama Orde Baru. Pada saat itu dikomandani oleh Jenderal Soeharto. Pada angkatan ini sastrawan terobsesi
menjadi Pancasila sejati. Ciri sastra angkatan 66 berisi pergolakan, bercorak perjuangan anti tirani, pembelaan terhadap Pancasila, dan berisi protes sosial politik, menegakkan keadilan, dan penggerakan, bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan, dan berontak terhadap ketidakadilan. Tokoh sastra angkatan 66 pertama ada Taufik Ismail dengan karya Banteng, sebuah jaket berlumur darah. Lalu kedua ada Gunawan Muhammad dengan karya Potret seorang penyair muda sebagai si Malin Kundang. Ketiga ada Saimi KM karya Nyanyian Tanah Air. Keempat ada Abdul Hadi WM karya Laut Belum Pasang. Kelima ada Budiman S. Hartojo karya Nyanyian Seorang Petani Muda. Karya sastra angkatan tahun 80-an. Kelahiran karya sastra angkatan tahun 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat, dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an itu pada masa pemerintahan Soeharto atau era Orde Baru. Soeharto pada masa itu menduduki jabatan sebagai presiden, sehingga pemerintahan pada saat itu sangat kokoh. Era Orde Baru itu memiliki ciri khas, yaitu semua keputusan berporos kepada presiden dan hak suara itu sangat dibatasi. Karya sastra yang dianggap memprovokasi, melecehkan, menyinggung itu akan langsung ditindaklanjuti oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya adalah karakteristik karya sastra angkatan tahun 80-an. Yang pertama itu puisi yang dihasilkan bercorak spiritual, religius, seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya Mbak Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan, mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan itu mengangkat masalah kehidupan masyarakat yang memuat kritik politik, sosial, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam itu bahasa yang digunakan realitas, bahasa yang ada di masyarakat, dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembahasaan dari pengertian aslinya. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan itu didominasi oleh roman percintaan. Yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat dan tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonis. Karya sastra tahun 2000-an. Sejarah lahirnya sastra angkatan 2000-an. Pada tahun 1998, Angkatan Reformasi dimulai pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang Angkatan Reformasi ini ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul, seperti novel, puisi, cerpen. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik. Pada masa itu, sastrawan pada Angkatan Reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990. Kemudian diterbitkan buku tentang sastrawan angkatan 2000-an pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra diikut sertakan, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Pada awal tahun 2002 terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia.
Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet, gawai yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam bentuk makna dari sebuah karya sastra. Pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Siraji menjadi novel paling laris dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Karya kedua novel ini juga diangkat ke layar lebar. Sastrawan pada angkatan masa sastra pada angkatan 2000-an ada Ahmad Puadi, lahir di Bayur Manijau, Sumatera Barat 30 Desember 1973. Ia adalah seorang novelis, pekerja sosial, dan juga menjadi jurnalis. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara. Kedua ada Andrea Hirata. Andrea Hirata lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Belitung Timur, Bangka Belitung. Andrea Hirata menjadi novelis dengan karya pertamanya Laskar Pelangi. Peristiwa-peristiwa penting sejarah sastra. Yang pertama ada berdirinya penerbit Balai Pustaka. Yang kedua ada kelahiran konsepsi estetik Angkatan 45, dan yang ketiga muncul istilah Angkatan 66, dan yang keempat manifest kebudayaan, dan yang kelima majalah Pujangga Baru. Yang pertama berdirinya penerbit Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua ada kelahiran dan konsepsi estetik Angkatan 45. Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Konsepsi estetik Angkatan 45 tercermin dalam karya sastra yang dihasilkan pada masa itu, merupakan hasil perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan revolusi di Indonesia. Yang ketiga muncul istilah Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat paham komunis dan penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960-an sampai 1970-an yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melakukan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Yang keempat ada manifest kebudayaan. Manifest adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktikkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antar kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Yang kelima ada majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern.
Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra Indonesia. Fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Dalam fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer, salah satu bentuk genre yang berbeda. Genre pada karya sastra ada 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Perbedaan tersebut bisa didasari dari perbedaan fisik pada karya sastra itu sendiri. Selanjutnya, sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, yang sebagainya diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70-an dan 80-an. Kehadiran karya sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-idenya, imajinasi. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan, maka tidak ada artinya. Karya dan penulis sastra koran. Jatuh dari Cinta karya Beni Arnas, dan Satu Hari Bukan di Hari Minggu karya Yeti Aka. Lalu sastra perempuan. Dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bahkan kerap menjadi lakon pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, novel, maupun lainnya. Kentalnya budaya patriarki di zaman yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menimpanya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merambah ke sendi-sendi kehidupan yang lain. Sastra salah satu contohnya. Beberapa sastrawan Indonesia. Ada Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman tahun 1998. Dan karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Lalu ada Dewi Lestari. Supernova adalah novelnya pertama dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains. Hingga saat ini, Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Lalu ada Dijenar Maisa Ayu. Salah satu ciri karyanya adalah temannya dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah cerpen Lintah tahun 2002. Lalu sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Dalam KBBI 2015, sastra populer merupakan bentuk-bentuk karya sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer ini juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca, dipahami karena banyak menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya permasalahan itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati
oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Contohnya, Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hirata.